Hari ini saya akan berbagi satu topik yang menarik sekali. Surviving adalah kebangkrutan yang tertunda. Nah, kenapa menarik? Karena kata survive adalah kata-kata yang banyak banget orang pakai dalam kondisi pandemik seperti hari ini. Kita lihat banyak banget industri yang terimpact, mulai dari pariwisata, kemudian event organizer, penerbangan, hotel, dan masih banyak lagi. Walaupun kita sadar bahwa ada industri yang kena impact, yang menurun, tapi juga ada industri yang akhirnya malah thriving dalam kondisi seperti hari ini. Nah, saya juga banyak melihat di story di Instagram beberapa orang-orang dengan kata keyword survive, dan banyak banget online course, banyak banget webinar, banyak banget IG live yang isinya adalah tentang bagaimana how to survive, bagaimana bisa bertahan. Saya tidak mengatakan survive itu salah, saya tidak mengatakan survive itu hal yang buruk, tetapi kalau misalkan saya kasih analogi seperti ini, kalau misalkan kita ada di planet Mars misalkan, dan kemudian kita punya cadangan oksigen, ya, dan itu membuat kita akhirnya bisa bertahan. Nah, kemudian karena pesawat kita akhirnya mungkin meledak karena satu situasi tertentu, akhirnya cadangan oksigen kita hanya ada di tangan kita. Nah, lalu kemudian untuk bisa tetap survive dan bertahan di planet Mars, kita akan mencoba untuk menggunakan oksigen sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit kita coba bertahan. Kita coba untuk buying time, menunda waktu kematian kita. Nah, tapi apa yang terjadi dalam analogi ini? Ketika kita hanya sekedar bertahan tanpa mencoba untuk mencari way out, tanpa mencoba untuk mencari jalan keluar, solusi short term, mid term, atau long term, maka sebenarnya lambat atau cepat oksigen akan habis dan kita juga akan mati. Nah, disinilah analogi kenapa buat saya surviving adalah kebangkrutan yang tertunda. Nah, untuk itu di sini saya bawa buku terbaru yang saya tulis, yaitu The Fifth Season, yang saya tulis dengan teman saya atau sahabat saya, Bro Dhani Sutradewa. Nah, saya akan mengambil salah satu bagian yang saya akan sharingkan di dalam buku ini mengenai pentingnya menyerang. Ya, jadi ternyata bertahan aja nggak cukup. Ya, kita perlu menyerang. Nah, kenapa saya katakan menyerang? Dari mana modalnya? Ya, bagaimana kalau misalkan kita udah keburu nggak punya modal? Dan apakah menyerang dalam keadaan seperti ini bukan membuat keadaan bertambah lebih parah? Bayangkan market itu seperti sebuah slice pizza. Di mana ada pizza yang begitu besar, market yang begitu besar, namun pizza ini dibagi dengan 10 slice atau 10 competitors. Jadi misalkan contoh, kalau teman-teman punya bisnis pariwisata, atau teman-teman punya bisnis properti, atau teman-teman punya bisnis otomotif, tentu kan ada saingan ya dari brand-brand lain. Jadi pizza atau market share yang begitu besar dibagi menjadi beberapa slice dan misalnya dibagi dengan 10 slice. Akhirnya kita mendapatkan hanya satu potong slice yang kecil karena dibagi dengan banyak orang. Nah, dalam kondisi seperti hari ini, hal yang paling mainstream yang dilakukan oleh brand-brand lain, kompetitor-kompetitor lain adalah survive. Artinya mereka akan cut cost budget promosi mereka akan cut cost budget campaign mereka, budget endorsement mereka akan cut cost operational cost mereka. Artinya mereka akan menunda banyak banget launching project. Ini hal yang saya lihat dan saya perhatikan di industri saya di properti. Banyak pengembang lain yang akhirnya menunda untuk melaunching project. Nah, ini merupakan sebuah kabar baik sebenarnya kalau kita perhatikan secara detail. Artinya memang betul dalam kondisi seperti hari ini, pizzanya semakin kecil. Saya tidak mengatakan pizzanya ukurannya sama atau bertambah besar, yaitu naif namanya. Pizzanya memang semakin kecil, tetapi di saat yang bersamaan ketika pizzanya semakin kecil, walaupun pizzanya kecil tapi hanya dibagi menjadi bukan lagi 10 slice, tetapi mungkin hanya dibagi 2 slice, 3 slice, atau mungkin maksimum 5 slice. Artinya adalah kompetitor makin kecil. Jadi pizzanya atau market share semakin kecil, tetapi kompetitor juga semakin kecil. Jadi sebenarnya slice pizza yang kita dapatkan actually sebenarnya sama. Kenapa? Karena pada saat kita menyerang dan orang-orang lain memilih untuk bertahan, ini adalah opportunity yang paling baik. Mungkin kalau teman-teman bilang, itu teori, ya Pak Bong melakukan teori. Nah, saya ingin sharing sedikit apa yang menjadi pengalaman pribadi saya ya di Trinity Land. Jadi pada akhir Februari 2020, ya kita tahu BCA mengadakan namanya BCA Expo, ini event mengenai anniversary-nya BCA. Dan pada saat itu acaranya di ICE BSD City, dan di sana ada banyak banget brand retail dan ada 16 properti developer nasional. Nah, salah satunya ada Trinity Land di sana. Ya, terima kasih untuk BCA, kita dapatkan tempat 120 meter persegi. Kita dikasih gratis tempatnya. Nah, kemudian pada saat itu ada pameran 3 hari. Dan setelah itu salah satu petinggi dari BCA, dari retailnya, datang ke kantor kita dan memberikan report bahwa ternyata dari 16 pengembang developer nasional yang hadir di dalam BCA Expo, ternyata penjualan nomor satunya adalah Trinity Land. Nah, ini adalah sebuah kabar baik, bukan? Nah, waktu itu belum ada first case
COVID di Indonesia baru ada di China ya. Jadi itu akhir Februari. Jadi semua eventnya offline diadakan di Ice Base the City dan waktu itu kita jual kurang lebih 50 unit. Nah, menariknya terjadi pandemi. Ada first case di bulan Maret dan akhirnya kita work from home, ada PSBB atau semi lockdown saya katakan. Akhirnya banyak mall ditutup. Ya, kita tahu yang tadinya kalau misalkan industri properti itu kan kalau kita pameran properti harus offline ya, karena beda kalau misalkan kita jualan kopi susu, ya gula aren atau kita jualan fashion retail, mungkin di Instagram bisa kita jual. Tapi kalau properti, I don't think so. Kenapa? Karena orang itu butuh lihat fisiknya dan harga properti itu nggak murah kan, minimum 500 juta, ada yang sampai 1 miliar, ada yang sampai 2 miliar. Jadi orang itu mesti lihat fisiknya, mesti ketemu baru bisa closing. Nah, tetapi di sini kita harus bisa adaptasi. Ya, kita nggak punya pilihan. Mall tutup, nggak mungkin kita meninggalkan aktivitas marketing kita. Dan pada saat itu, ketika banyak orang menunda untuk launching, kita justru launching beberapa project baru. Dan beberapa project lama, kita buat konsep yang namanya virtual tour. Ya, jadi orang-orang kita buat gathering ya di Zoom secara virtual. Kemudian kita ajak virtual tour. Artinya adalah mereka ini bisa masuk, ya bisa melihat kondisi ruangan, apartemen, unitnya. Mau ke kamar, mereka tinggal klik, mereka bisa ke kamar. Mau ke kamar mandi, mereka tinggal klik, bisa ke kamar mandi. Ya. Mau lipat ranjangnya, mereka tinggal klik, bisa lipat ranjang. Jadi kita pakai teknologi. Ya, dan total kita sudah mengadakan event online di Zoom hampir kurang lebih 900 sampai 1.000 orang. Menariknya, di bulan Juni kita jual 44 unit. Nah, memang kalau kita perhatikan menurun ya 6 unit dibanding dengan bulan Februari. Yang dimana kita jual di BC Expo 50 unit. Tetapi saya cukup happy, kenapa? Karena budget yang kita keluarkan itu nggak sampai 5% daripada budget marketing di bulan Februari. Karena semuanya kita lakukan secara online. Jadi ternyata untuk produk-produk yang memang nilainya sangat tinggi atau premium, 500 juta sampai 2 miliar, masih bisa kita jual lewat online. Nah, disinilah kenapa saya selalu menyarankan untuk kita sekali-sekali kita boleh menyerang. Kita boleh keluar untuk menyerang, bukan hanya sekedar bertahan. Nah, tetapi di sini saya ingin sharingkan 3 hal, bahwa ternyata menyerang ini bukan hanya sekedar asal-asalan menyerang. Ada 3 hal yang harus kita perhatikan pada saat kita menyerang. Yang pertama adalah kita harus fokus membangun sebuah plan yang relevan instead of plan yang besar. Ya, jadi kita harus fokus membangun plan yang relevan instead of plan yang besar. Jadi setiap orang suka banget bikin plan yang besar. Ya, bikin sebuah event yang besar, target yang besar. Nah, tapi dalam kondisi seperti hari ini, kita boleh menyerang, tetapi juga harus mengerti bahwa harus hati-hati. Bagaimana kalau peluru kita sudah terjerembab, kita nyerang tambah terjerembab. Jadi betul-betul bukan masalah besar kecilnya kok. Menyerang itu kadang-kadang nggak harus langsung kita pukul orang TKO. Nggak harus kita pukul lalu produk kita sold out. Nah, menyerang yang saya maksudkan adalah membangun sebuah plan yang relevan. Contoh pada saat PSBB ini, kita lihat banyak orang ini kan sudah mulai aktif banget di streaming. Misalkan contoh seperti Netflix. Dan tiba-tiba orang-orang yang nggak nonton drama Korea, tiba-tiba jadi nonton drama Korea. Nah, untuk itu saya buat plan. Saya buat sebuah produksi video untuk project terbaru saya, Comfortable Residence, yaitu The Scott. Di mana kita membuat yang namanya home office ala drama Korea. Dan kita shoot video tersebut, kita challenge kepada production house-nya, kita challenge, kita minta talent yang wajahnya mirip orang Korea dan kita akhirnya menggunakan jasa dari Han Chandra, itu seorang talent yang memang sangat banget mirip dengan orang Korea dan dia juga ngomong bahasa Korea sedikit. Nah, kita buat sebuah plan, kita buat sebuah campaign yang relevan, nggak besar. Kalau kita tanya, Pak, berapa sih cost yang kita keluarkan untuk Instagram Ads? Sangat-sangat murah. Ya, untuk reach mungkin sekitar 300.000 orang, itu nggak sampai mungkin biaya 3 juta rupiah. Jadi sangat-sangat murah tetapi harus relevan. Jadi sekali lagi menyerang dalam kondisi sekarang bukan menyerang habis-habisan, bukan all out attack, tetapi menyerang dengan perencanaan yang relevan, bukan besar. Yang kedua, test everything. Ya, artinya ada gini, kalau kita menyerang segala sesuatu, kenapa harus kecil? Kenapa nggak harus langsung besar? Karena kalau kita kecil, kita tes, gagal nggak masalah. Tes dan coba segala hal yang belum pernah Anda coba, ambil risiko. Saya akan kasih contoh beberapa hal yang saya tes. Ya, contoh misalkan, saya pernah buat sebuah video dan ternyata view-nya hanya 2.000 views. Lalu saya delete lagi videonya, lalu saya ganti sedikit videonya. Nah, video yang 2.000 views, itu ternyata ada bumpernya. Bumper itu kalau di video mulai, itu ada kayak judulnya, ada bumper itu selama 2-3 detik.
Nah, saya iseng saya hapus bumpernya. Jadi 2-3 detik saya hapus dan ternyata begitu saya upload dalam waktu 1-2 jam itu 6.000 views. Naik 3 kali lipat. Ternyata ada beberapa orang yang memang dia nggak mau, dia begitu lihat ada bumper 2-3 detik, dia udah keburu scroll. Ya di Instagram dia sudah keburu scroll. Nah, ini yang saya sebut dengan test everything. Kemudian saya juga ngetes lagi event, misalkan hari Sabtu pagi kita ada event Zoom, ya online gathering, virtual gathering. Hari Sabtu jam 11 siang atau jam 11 pagi. Saya baru umuminnya itu hari Jumat, jam 9 malam. Jadi saya lagi ngetes gimana kalau orang itu kita kasih short notice. Ya ternyata short notice atau pemberitahuan yang sangat mepet. Ternyata jumlah orang yang register itu bisa naik 4-5 kali lipat. Pak, kalau salah gimana? Kalau gagal gimana? Ya nggak apa-apa, kan namanya juga tes. Ya, test everything. Semua dites sampai kita betul-betul tahu. Ya, dan di dalam buku ini juga saya banyak cerita. Ya, di dalam buku terbaru saya banyak cerita bagaimana saya tes sebuah account, ya sebuah konten yang bisa masuk ke dalam Explore, bagaimana kita meng-create hype ya di The Fifth Season. Nanti saya akan cerita lebih banyak lagi. Nah, yang ketiga adalah jab. Ya, jadi kalau menarik gini, kalau kita nonton olahraga tinju antara Floyd Mayweather dengan McGregor. Nah, saya ingin cerita sedikit ya. Floyd Mayweather ini adalah juara tinju ya di kelas mungkin ringan ya. Itu 50 kali dan tidak pernah kalah sama sekali. Dan kemudian ada lagi McGregor, ini sebenarnya juara UFC. Jadi beda sports ya. UFC ini dia aturannya boleh pitting, boleh pakai kaki gitu. Nah, kemudian McGregor ini dia membuat sebuah controversial move, dia masuk ke olahraga yang berbeda, yaitu dia belajar tinju, which mean dia nggak boleh pakai kaki, ya, dan dia nggak boleh pitting. Nah, kemudian memang betul McGregor ini lebih muda ya, dan akhirnya ini menjadi the fight of century. Ya, ini pertandingan yang paling besar dan ini saya pun juga nonton live dengan teman-teman saya. Menariknya pada saat menit-menit awal atau ronde-ronde awal, McGregor mencoba untuk menyelesaikan atau finish the game secepat mungkin. Dia melakukan yang namanya power punch, uppercut, right hook, sekuat tenaga dia. Dan yang dilakukan oleh Floyd Mayweather, dia bertahan dan sekali-sekali melemparkan jab-jab kecil. Nah, jab-jab kecil ini memang pukulan yang tidak akan mampu membuat lawan itu akhirnya langsung collapse atau TKO. Tetapi pukulan-pukulan kecil ini itu kadang bisa mengumpulkan poin dalam olahraga tinju. Ya kadang-kadang kalau seimbang atau seri gitu ya kan dihitung siapa yang paling banyak mendapatkan pukulan, itu jab ya. Atau yang kedua, pukulan-pukulan kecil atau jab ini itu kadang-kadang membuat lawan agak pusing sedikit demi sedikit. Nah, artinya adalah selain test everything, kita juga perlu melakukan yang namanya launch kecil. Ya, harus membangun momentum kecil. Jadi kalau kita punya produk, jangan pernah kehabisan ide, kehabisan cara untuk kita melaunch. Launch project-project kecil, project-project baru atau produk-produk baru. Ciptakan katalog-katalog baru mungkin every week atau mungkin every 2 weeks. Jadi kita selalu ada momentum-momentum kecil. Jadi di era sekarang, udah nggak tepat lagi kita membuat sebuah gelombang dynamite yang besar. Udah nggak zamannya lagi kita bunuh nyamuk dengan bom nuklir. Nah, dari tadi saya pegang buku ini pegel juga. Ini buku yang saya tulis di masa pandemik dan saya kasih judul The Fifth Season atau musim kelima. Nah, kalau kita tahu bahwa memang musim itu kan ada spring, summer, fall, dan winter. Ya, ada 4 musim. Tapi ada musim kelima di mana segala sesuatunya itu anomali. Semua serba anomali, semua serba abnormal. Ada pandemi mungkin, ada global financial crisis, dan masih banyak lagi, ada new normal. Nah, gimana sih cara kita react? Gimana caranya kita bisa survive dan thriving? Jadi bertahan dan juga bagaimana kita bisa menyerang di musim yang kelima. Nah, teman-teman bisa pre-order buku ini. Kita akan buka pre-order batch 1 dan batch 2 itu sampai tanggal 30 Juli ini. Apa benefit yang teman-teman dapatkan dengan pre-order buku The Fifth Season untuk batch 1 dan batch yang kedua? Jadi kita mendapatkan privilege bekerja sama dengan mentor gue, sebuah aplikasi yang men-summarize buku-buku bestseller dunia. Ada 150 buku lebih yang di-summarize. Artinya kalau misalkan kita baca buku 200 halaman, 1 bulan mungkin nggak selesai, mentor gue men-summarize dalam bentuk audio hanya 15 menit. Dan teman-teman, kalau misalkan teman-teman pre-order buku The Fifth Season, kalian akan mendapatkan free access 3 bulan di aplikasi mentor gue senilai 300.000. Jadi beli 1 buku seperti dapat 150 buku bestseller. Nah, yang kedua, kita juga akan memberikan sebuah bonus yaitu 60 minutes online training bersama dengan saya dan juga Dani Sutradewa khusus untuk orang-orang yang pre-order di batch 1 dan batch yang kedua. Don't miss it.